Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang kongruensi dua segitiga dengan submateri syarat dua segitiga yang kongruen. Kita mulai ya. Ingatlah kembali materi tentang kekongruenan bangun datar. Sebutkan syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Oke, yang pertama, sisi yang berpasangan sama panjang dan sudut yang berpasangan sama besar. Dewasa ini, desain interior modern banyak yang terinspirasi model-model geometris. Salah satunya adalah segitiga. Perhatikan desain cat tembok berikut. Apakah yang kalian temui? Ya, benar. Ya, ada segitiga-segitiga yang ukurannya sama, dikombinasikan dengan warna-warna yang berbeda. Kekongruenan segitiga, perhatikanlah dua segitiga berikut ini. Diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Jika kita putar posisinya, akan menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR. Maka bisa kita dapatkan sisi yang berpasangan sama panjang. Perhatikan sudutnya, besar sudut A sama dengan besar sudut B, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Maka kita dapatkan sudut yang berpasangan sama besar. Pada segitiga ABC dan PQR, sisi yang berpasangan sama panjang, sudut yang berpasangan sama besar. Maka kedua segitiga ini disebut kongruen, ditulis segitiga ABC, kongruen, segitiga PQR. Jadi, dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi yang berpasangan sama panjang dan sudut yang berpasangan sama besar. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya ya. Ini adalah soal UNKP SMP tahun 2017. Diketahui segitiga PQR dan segitiga KLM kongruen jika sudut B besarnya 55 derajat, sudut Q 60 derajat, sudut K 65 derajat, dan sudut L 60 derajat. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, jika kalian menemui soal seperti ini, maka langkah menjawabnya adalah yang pertama, buatlah dua segitiga yang sama ya. Di sini misalnya kita buat dua segitiga yang sama, kurang lebih seperti ini ya. Kita urutkan dulu dari yang diketahui di awal. Sudut B 55 derajat. Misal di sini adalah sudut B 55 derajat ya. Kemudian sudut Q 60 derajat. Berarti di sini sudut Q misalkan 60 derajat. Nah, oke. Berdasarkan sifat segitiga ya. Berarti di sini nanti kan titik sudutnya R nih. Besarnya berapa sudut R? 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 55 derajat ya. Berapa hasilnya? 180 dikurangi 60, 120. 120 dikurangi 55, hasilnya adalah 65 derajat. Oke, berarti R-nya di sini 65 derajat. Kemudian di segitiga yang samping, kita buat sudut yang sama dulu seperti ini ya. Ini misalkan ini 60, ini 65, dan ini 55. Oke.
Ya. Baru kita sesuaikan namanya. KLM-nya nanti ya. Berarti di sini diketahui sudut K besarnya 65. Berarti sudut K nanti tempatnya di sini. Oke. Sudut L besarnya 60. Berarti sudut L tempatnya di sini. Ya. Ya, KLM berarti kurang apa? Kurang M ya. Berarti M-nya adalah di 55 seperti ini. Oke. Sekarang dicari pasangan sisi yang sama panjang. Itu yang mana kira-kira ya? Ya, siapa yang tahu nih? Pasangan sisi yang sama panjang. Ya kita cek aja. Jawaban A, QR sama dengan KL. QR dibatasi sudut 60 dan 65. KL juga sama ya, dibatasi sudut 65 dan 60. Maka otomatis ini sama panjang karena diketahui mereka berdua adalah kongruen. Jawabannya adalah yang A. Oke ya. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita kerjakan contoh soal kedua ya. Diketahui segitiga KLM dan segitiga PQR kongruen. Besar sudut KLM adalah 74 derajat. Besar sudut KML adalah 46 derajat. Besar sudut PQR adalah 60 derajat. Dan besar sudut PRQ adalah 46 derajat. Pasangan sisi yang sama panjang pada kedua segitiga itu adalah, baik kalau kita temui soal seperti ini, maka jika diketahui sudut yang menggunakan 3 huruf ini, kita fokus ke huruf yang paling tengah ya. Di sini berarti huruf L, di sini berarti huruf M. Oke, seperti itu. Ya, di sini huruf Q dan di sini adalah huruf R. Nah, titik sudutnya yang kita fokuskan yang ada di tengah. Sama dengan contoh soal pertama tadi, kita buat dulu dua segitiga yang sama ya atau kongruen ya, sesuai dengan dari soal kan diminta untuk segitiganya kongruen ya, diberikan segitiga yang kongruen. Oke, kita tulis dulu sudut KLM ya, misalkan di sini sudutnya titik sudutnya K, ini L, ini M misalkan. L-nya besarnya 74 derajat. M-nya besarnya 46. Oke. Kemudian otomatis berapakah besar sudut K? Di sini berdasarkan sifat segitiga ya, 180 derajat. Totalnya dikurangi 74 dan dikurangi lagi 46. Ya. Berapa yuk jawabannya sudut K? Ya, betul. Sudut K adalah berapa? 180 dikurangi, ya ini 74 sama 46 ini totalnya adalah 120 ya. Berarti 180 derajat dikurangi 120 derajat. Oke. Besar sudut K adalah berapa? 60 derajat. Oh, berarti di sini nanti 60 derajat. Oke, ya. Kemudian baru kita tuliskan yang sebelah kanannya ya. Dekat yang sama. Ini berarti 60, ini 74, ini 46. Oke. Diketahui Q-nya itu 60, berarti Q-nya ada di atas. R-nya itu 46, berarti R-nya ada di sebelah sini ya. Sisanya berarti apa? P ya. Oke. Nah, sekarang kita cek ya mana yang sama panjang ya. Karena diketahui segitiga KLM dan PQR ini kongruen. Yang pertama, KM sama dengan PR. Mana nih KM? KM di sini. Dibatasi sudut 60 dan 46. PR di sini. Dibatasi sudut 74 dan 46. Oh, berarti tidak sama ya. Berarti bukan. Ya, lokasinya saja beda ya kan. Berikutnya yang B, LM sama dengan QR. LM di bawah ini ya, dibatasi sudut 74 dan 46. QR di samping ini dibatasi sudut 60 dan 46. Berarti dia juga salah ya, bukan? Karena beda juga ya, sudut yang membatasi beda. Berikutnya C, KL dibatasi sudut 60 dan 74. PQ dibatasi sudut 74 dan 60. Nah, ini yang sama ya kan?
posisinya sama-sama berada di sebelah samping kiri. Ya, maka pasangan sisi yang sama panjang adalah KL sama dengan PQ. Ini yang betul. Ini sudah betul, nggak usah dicek, pasti salah juga. Ya, jawabannya yang C. Untuk contoh soal ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF adalah A 5 cm, B 6 cm, C 7 cm, dan D 8 cm. Perhatikan gambar segitiganya ya. Oke, EF yang mana sih? Oke, ini ya, EF ya. EF ini berada di depan sudut lingkaran. Ya, ini sudut lingkarannya nih, ya kan? Di sudut lingkarannya, di depannya ada EF. Oke. Karena diketahui dua segitiga ini kongruen, maka akibatnya panjang sisi yang berpasangan itu sama panjang. Ya. Nah, kita tinggal lihat nih di segitiga ABC, siapakah yang ada di depan sudut lingkaran. Nah, ini sudut lingkarannya di sebelah sini. Nah, ini di depannya sini siapa? Oh, ternyata adalah BC. Berapakah panjang BC? 7 cm. Maka BC ini ya karena kongruen itu sama dengan EF panjangnya. Maka kalau BC-nya 7 cm, maka EF-nya juga sama 7 cm. Jawabannya adalah yang C. Oke, tadi sudah kita pelajari membuktikan kekongruan segitiga dengan melihat semua sisi yang berpasangan sama panjang dan semua sudut yang berpasangan sama besar. Untuk berikutnya, kita tidak perlu lagi mencari seperti itu semuanya ya, membuktikan semuanya seperti itu. Karena ada 4 syarat cukup yang bisa dipilih untuk membuktikan dua segitiga itu kongruen. Ya, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, syarat pertama yang bisa kita pakai yaitu namanya sisi. Contohnya seperti ini. Perhatikan dua segitiga berikut diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Kalau kita putar posisinya ya, nah akan menjadi seperti ini. Perhatikan ketika kita himpitkan, ya didapati bahwa panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi PQ, ya kan? Berhimpit. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi QR. Maka berdasarkan sisi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Oke. Ya, contoh soalnya seperti ini nih. Perhatikan gambar berikut ya. Buktikan segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Ya. Kita lihat, kita tulis ya. Pandang segitiga ADC dan segitiga BDC. Jadi kita lihat nih di sini segitiga ADC sama BDC. Coba panjang sisi AD ya ini AD ya pada segitiga ADC itu sama dengan panjang sisi BD, ya kan? Dari mana? Dari diketahui, karena di soal diberikan tanda sama panjang seperti ini ya, diketahui dari soal. Ya. Kemudian panjang sisi DC ya pada segitiga ADC ya, panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi DC pada segitiga BDC, ya kan? Kenapa? Karena berhimpit, ya kan? Berhimpit sama, nempel ya. Berikutnya yang ketiga, panjang sisi AC sama dengan AC di sini ya, pada segitiga ADC sama dengan panjang sisi BC. Dari mana? Karena diketahui. Nah, diketahui. Maka ya, berdasarkan tadi ya syarat sisi segitiga ADC kongruen dengan segitiga BC.
DJ. Terbukti? Ya, oke. Yang kedua, ya, yang bisa kita gunakan adalah syarat sisi, sudut, sisi. Ya, jadi di sini jika diketahui ada dua sisi yang sama panjang dan ada sebuah sudut yang dihimpit atau dibatasi oleh sisi tadi yang sama besar. Ya, di sini diberikan segitiga ABC dan segitiga KLM. Di sini diketahui ya, kalau kita rotasikan, nah seperti ini, ya, maka kita dapatkan ya, panjang segitiga ABC dan segitiga KLM, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi LM, kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut M, dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi KM. Berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Ya, berikut adalah contoh soalnya. Ya. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Buktikan. Ini ada dua segitiga yaitu PQR dan segitiga XYZ. Ya. Diketahui, kita tulis dulu ya. Pandang, artinya ini ya. Pandang segitiga PQR dan segitiga XYZ. Ya. Di sini kita dapatkan bahwa panjang sisi PR ya itu sama dengan panjang sisi YZ. Ya, dari mana? Dari diketahui dari gambar ya. Ada tandanya ini sama panjang ya, strip 1 ini ya. Itu ya. Berikutnya kita tahu bahwa sudut P besarnya sama dengan sudut Y. Ya. Loh, kok bisa? Iya, karena sudut P ini kan 120 derajat ya. Sudut Y ini berapa? Ya bisa kita cari. Sudut Y adalah total sudut segitiga besarnya 180 ya. Dikurangi sudut X-nya 30 dan dikurangi sudut Z-nya juga 30. Maka sudut Y-nya didapatkan 120 derajat. Ya, sama kan ya? Nah, dari dihitung ini ya. Jadi dia sama. Gitu. Berikutnya panjang sisi PQ ya. Panjang sisi PQ itu sama panjang dengan sisi XY. Dari mana? Diketahui. Ada tandanya sama panjang itu ya. Strip 2 ini. Nah, strip 2 ini. Ya. Ya, karena sudah diketahui sebabnya ini ya. Ada 3 ini berdasarkan sisi sudut sisi ya. Berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga X, Y, Z. Terbukti. Oke. Oke, di syarat ketiga kita juga bisa memakai jika diketahui adalah ada dua sudut yang sama besar dan ada satu sisi di antara dua sudut tersebut yang sama panjang. Contohnya di sini diberikan segitiga ABC dan segitiga XYZ. Ya. Perhatikan dua segitiganya. Jika kita putar, ya, kita dapati seperti ini. Ya. Pandang segitiga ABC dan pandang segitiga XYZ. Ya. Diketahui sudut A besarnya sama dengan sudut X. Ya, karena berimpit ya ternyata. Berikutnya panjang sisi AC sama dengan panjang sisi XZ. Dan besar sudut C sama dengan besar sudut Z. Maka berdasarkan sudut sisi sudut, maka segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga XYZ. Contoh soal yang ketiga seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Buktikan segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Ya, jadi kalau kita jawab nanti ya, P
Bagaimana cara membuktikannya? Maka kita pandang dulu segitiga AEC dan segitiga BED. Diketahui bahwa sudut A, ya, besar sudut A itu sama dengan besar sudut D. Dari mana? Dari diketahui ada simbolnya warnanya hijau itu sama. Lah ini, ya, simbolnya warna hijau ini artinya sama ini, sama besar gitu ya. Berikutnya berikutnya adalah panjang sisi AE itu sama dengan panjang sisi DE. Ya, dari mana? Diketahui dari gambar juga, ya, ada tandanya sama panjang ini. Strip 2 ini. Nah, ya. Berikutnya yang ketiga, besar sudut E ya di sini ya, yang AEC ya ini ya. Kita lihat yang di sini AEC ini. AEC. Ya, sudutnya kan ini. Itu sama dengan besar sudut E juga, tapi yang punyanya segitiga BED. BED berarti di sebelah sini. Nah, kenapa kok sama besar? Nah, karena mereka adalah sudut yang bertolak belakang. Ya, ingat besar sudut yang bertolak belakang itu sama besar ya. Maka berdasarkan ya sisi sudut sisi sudut bisa kita katakan atau bisa kita buktikan bahwa segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga BED. Yang keempat, ya, syarat keempat yaitu sudut-sudut sisi jika diberikan dua segitiga yang besar, dua sudut yang bersebelahan itu sama besar dan satu sisinya sama panjang, maka bisa kita buktikan seperti ini ya. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF ya. Jika kita refleksikan seperti ini ya bentuknya akan seperti ini sama ya. Pandang segitiga ABC dan pandang segitiga DEF, besar sudut B tadi sama dengan besar sudut E. Besar sudut C sama dengan besar sudut F karena siku-siku. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF karena di situ berimpit ya. Berdasarkan sudut-sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ya, contoh soalnya seperti ini nih. Ya, perhatikan gambar berikut. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya, kita lihat di sini. Berapa sih besarnya sudut C ini? Ya, ini kan garis lurus nih. Ingat, garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau sudah diambil 150, berarti sisanya berapa ini? 30 derajat. Paham ya, anak-anak? Oke. Nah, di segitiga PQR juga sama. Totalnya segitiga itu kan 180 derajat. Ya. Di sini sudah ada 90 derajat, di sini sudah ada 60 derajat. Berarti besaran sudut B berapa? Sudut B adalah 180 derajat dikurangi 90 dikurangi 60 kan gitu ya. Berapa hasilnya sudut B? Adalah 80 kurangi 90, 90, 90 dikurangi 60, 30. Berarti 30 derajat. Oh, P-nya ini 30 derajat. Ya. Ini ada sudut yang sama, 30 derajat, ya kan? Juga 30 derajat. Oke. Kemudian siku-siku, ya ini juga siku-siku, ya sama ya berarti ya. Ini ada siku-siku, dan ada sisi yang sama panjang, yaitu berapa? 5, sini ya, di sini juga sama ini 5. Oke. Ya, maka jawabnya nanti gini. Pandang segitiga ABC dan segitiga PQR ya, diketahui sudut C besarnya sama dengan sudut B dari mana tadi kita cari ya. Ini tadi pelurusnya ya kan, 30 derajat, yang ini tadi total jumlah sudut segitiga 180 sehingga didapatkan sudut B-nya 30. Berarti sama ya, setelah dihitung itu sama. Berikutnya
besar sudut A sama dengan besar sudut B. Kenapa? Karena sama-sama siku-siku kan 90 derajat. Ya. Nah, berikutnya, panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi GR. Kenapa? Diketahui, ya, diketahui dari soalan. Sama-sama 5 cm. Ya. Maka berdasarkan sudut sisi, bisa kita buktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Terbukti. Oke, untuk berikutnya silakan kalian mengerjakan latihan 02 ya. Soalnya sudah Bapak lampirkan di Google Classroom. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.